Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik hidayahnya, karunia-Nya, nikmatnya sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa bulan suci Ramadan pada tahun ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatuh bi asyri amsalihha illa sab'ami'atin dhi'fin. Semua amal Bani Adam, khususnya kita semuanya, kita ini semuanya kan keturunan Nabi Adam. Semua amal perbuatan oleh Allah dilipat gandakan 10 hingga 700 kali. Jadi semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kesempatan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jadi di bulan Ramadan ini kalau kita membiarkan begitu lewat saja, yakni ini akan sangat merugi buat kita selaku umat Islam. Kalau kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita, sholat kita biasa saja seperti di luar bulan suci Ramadan. Sedekah kita biasa saja seperti di luar bulan suci Ramadan. Ini akan sangat menjadi orang yang sangat merugi. Kenapa? Di bulan suci Ramadan ini adalah sebuah kesempatan untuk mengumpulkan perbuatan amal baik, untuk mengumpulkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana? Tingkatkan semua kualitas kebaikan kita. Dari mulai sholat kita, dari mulai ibadah kita, puasa kita, ngaji kita, semua perbuatan amal baik kita tingkatkan. Sedekah kita tingkatkan semuanya. Kenapa? Sayang sekali kalau misalnya di bulan suci Ramadan ini dibiarkan berlalu saja. Kalau di bulan suci Ramadan kita bersedekah tiap hari Jumat, katakanlah minimal, atau setidak-tidaknya sebulan sekali. Di bulan suci Ramadan ini setidaknya seminggu sekali. Syukur-syukur setiap hari kita selalu bersedekah. Ketika kita bersedekah, beda bersedekahnya di luar bulan suci Ramadan dengan di bulan suci Ramadan ini adalah kualitas kita, ibadah kita kepada Allah meningkat. Jadi kita jangan sampai membiarkan. Bukan hanya bersedekah,
bulan suci Ramadan ini banyak amalan-amalan baik yang bisa kita tingkatkan. Salah satunya dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Orang-orang sudah pada tahu membaca Al-Quran itu pahalanya besar. Bahkan ada hadis yang mengatakan membaca Al-Quran itu pahalanya satu huruf itu 10 kebaikan. Dan itu 10 kebaikan itu adalah orang yang membaca Al-Quran di luar bulan suci Ramadan tanpa wudhu, tanpa Al-Quran. Itu mendapatkan 10 kebaikan. Orang membaca Al-Quran dengan wudhu, dengan Al-Quran, membacanya dengan baik, itu beda lagi pahalanya. Ini di luar bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran juga mengkaji tafsirnya, mengkaji artinya. Itu beda lagi pahalanya. Di bulan suci Ramadan ini bagaimana kita memiliki target. Memiliki target membaca Al-Quran, katakanlah sehari 1 halaman. Syukur-syukur bisa 2 halaman. Syukur-syukur bisa 3 halaman. Bisa jadi syukur-syukur kalau misalnya setiap hari ini 1 juz. Bagaimana dengan para sahabat yang telah banyak menghatamkan Al-Quran. Jadi di ketika bulan suci Ramadan ini para sahabat itu selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas ibadahnya. Dengan cara apa? Membaca Al-Quran. Nah itu. Makanya kita harus ingat bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, dalam hadis tadi yang dikatakan, semua amal perbuatan anak Adam itu semuanya ditingkatkan. Sholatnya, pahalanya ditingkatkan. Sedekahnya, pahalanya ditingkatkan. Membaca Al-Quran, pahalanya ditingkatkan. Jangan salah ketika kita mencari nafkah buat keluarga. Itu ditingkatkan. Semuanya ditingkatkan 10 sampai 700 kebaikan. Apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, qala Allah azza wa jalla illa shaim. Semua amal perbuatan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala illa shaim, kata Allah. Illa, kecuali puasa. Nah, puasa ini kata Allah apa? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Orang itu melakukan puasa itu untukku, kata Allah. Jadi pahala urusan saya, kata Allah seperti itu. Jadi pahala puasa ini adalah surprise dari Allah pahalanya. Pahala yang lain beda. Kalau pahala yang lain sudah jelas dilipat gandakan 10 sampai 700. Tapi beda dengan pahala puasa. Kalau pahala puasa kata Allah, malaikat, engkau nggak usah ikut-ikutan. Biar cukup saya saja yang akan memberikan pahala kepada orang yang berpuasa. Karena orang yang berpuasa itu adalah untuk saya, kata Allah. Makanya melakukan ibadah puasa ini harus dengan penuh dengan kesabaran, penuh dengan keimanan. Jadi teringat dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah, siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan yang disertai dengan keimanan dan berharap pahala kepada Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. Itu Allah ampuni segala dosanya. Orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan, yang disebutkan dengan menghidupkan bulan suci Ramadan itu seperti apa? Ikut salat taraweh. Itu merupakan mangkoma Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Membaca Al-Quran itu termasuk mangkoma Ramadan, menghidupkan bulan suci Ramadan. Bersedekah itu termasuk mangkomah Ramadan. Itu semua menghidupkan bulan suci Ramadan. Semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan di bulan suci Ramadan ini termasuk mangkomah Ramadan. Artinya apa? Orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Jadi di bulan suci Ramadan ini, ayo kita bareng-bareng kita meningkatkan kualitas keimanan kita, meningkatkan kualitas ibadah kita, agar senantiasa kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang sekali kalau kita membiarkan bulan suci Ramadan ini berlalu begitu saja, karena kita tidak memiliki jaminan hidup apakah tahun depan kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan kali ini benar-benar kita maksimalkan melakukan kebaikan-kebaikan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.